وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Al-aslu fi talabil ilm adalah idyanu ilal ilm. Jadi ulama mengatakan asal dari menuntut ilmu itu adalah mendatangi majelis ilmu. Itu asalnya ya. Itu asal dalam Islam. Menuntut ilmu agama itu adalah menghadirkan diri kita dalam majelis tersebut. Ya, majelis itu bisa di masjid atau bisa di tempat-tempat yang memang disiapkan khusus untuk itu. Itu asalnya. Maka berangkat dari situlah dalam Islam penuntut ilmu agama disebut dengan talibul ilm, pencari. Ya, jadi santri, talibul ilm itu adalah apa? Dalam bahasa Arab talibul ilm. Talibul ilm adalah pencari ilmu. Nah, orang namanya mencari ilmu kalau zaman dulu itu adalah keluar. Makanya kan Rasul mengatakan man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dari rumahnya yaltamisu fil ilm untuk mencari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis agama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fahuwa fi sabilillah, maka dianggap dia fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali kepada rumahnya. Nah, orang dahulu untuk mencari satu hadis sampai berbulan-bulan. Ada seorang sahabat di Madinah mendengar, ternyata di Syam ada seorang sahabat lain yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah. Dia belum pernah mendengar. Jadi ada sama-sama sahabat Nabi, tapi yang sahabat di wilayah Syam itu mendengar satu hadis yang dia belum dengar langsung. Dia sudah dengar dari orang lain, tapi ada orang yang dengar langsung kepada Rasulullah. Nah, zaman dahulu sanad Ali namanya, sanad yang dekat kepada Rasulullah itu menjadi kebanggaan, dan itu bagian daripada kemuliaan seorang muslim. Ingin semakin dekat sanadnya dengan Rasul. Contohnya yang gini, saya dengar dari bapak dari bapak sampai ke ujung sini, itu luar biasa. Tapi zaman dahulu kalau saya masih bisa mendengarkan langsung dari beliau, saya akan datangi langsung ke beliau, karena beliau langsung dengar kepada sumber yang asli. Itu lebih autentik ya, dari sisi yang lain. Nah, itu zaman dahulu seperti itu. Maka seorang sahabat ini ketika mendengar ada hadis yang telah sampai kepada beliau, ada seorang sahabat yang langsung dengar kepada Rasulullah, maka beliau langsung menyiapkan diri, beli unta dan berbekalan, berjalan dari Madinah ke Syam. Setelah selesai langsung pulang ke Madinah. Perjalanan waktu itu minimal 1 bulan perjalanan. Itulah talabul ilm jamaah sekalian. Bahkan ada seorang yang disebut dengan musnad Gharb, ya, musnad Barat. Jadi orang dari wilayah barat ya, Andalusia, turun jalan kaki sampai ke wilayah itu sampai berpuluh-puluh tahun. Itu zaman dahulu. Disitulah letak kemuliaan. Disitulah kenapa seperti itu, karena disitu ada mujahadah. Ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju majelis, itu sudah mujahadah. Disitulah bercucuran rahmat Allah, malaikat turun kepada orang tersebut. Nah, tetapi memang dengan segala hal tentunya, yang baik dan yang buruk, kita hidup di era informasi, di era digital, di era teknologi. Ternyata untuk ilmu agama hari ini sangat mudah, masya Allah. Ya, bisa di mana saja dan kapan saja. Ini sisi lain yang belum pernah terjadi zaman dahulu. Dan ini sisi lain adalah keutamaan rahmat Allah kepada kita. Mungkin Allah melihat kita semangatnya lemah, makanya Allah kasih kemudahan sebenarnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah sama? Apakah sama antara yang A tadi dengan yang ini? Secara umum sama-sama menuntut ilmu agama, tujuannya itu paling penting. Ya, tentunya akan sedikit berbeda. Karena dikatakan bahwa at-tasrifu ala qadri taklif. Kemuliaan itu sesuai dengan kadar kesusahan. Kalau orang kayak datang dari sini ke rumah kan sudah beda, Pak. Itu nilainya akan berbeda kalau kita duduk di rumah mendengarkan dari YouTube atau dari yang lain. Tapi secara yang lain boleh, dan itu hal yang sangat baik. Kalau kita nggak bisa yang pertama, bukan berarti kita tinggalkan semua, maka mesti bisa dengan cara yang kedua. Apalagi hari ini orang sibuk ya kan, dan di mana-mana alhamdulillah ternyata bisa menuntut ilmu di mana-mana. Dan berapa banyak orang yang hari ini mendapat hidayah juga gara-gara melalui media sosial. Tidak masalah, insya Allah tidak salah. Tapi memang kita perlu sekali-kali menghadiri majelis, karena nilainya akan berbeda tentunya. Kemudian suasana hati pun akan berbeda jemaah sekalian. Dan yang terpenting kalau kita hadir dalam majelis, adab kita akan sangat berbeda. Kemuliaan ilmu itu akan berbeda dalam hati kita. Dan itu penting juga kita ajarkan anak-anak dan istri kita. Karena kalau kita di rumah kan kita bisa, maaf, bahkan mungkin nggak pakai baju bisa, ya kan?
Ya, itu adalah bagian dari adab menuntut ilmu agama, itu sangat penting. Disitulah barokahnya. Tapi kalau di majelis kan udah kita pasti dengan segala adab kita akan lakukan. Disitulah sesungguhnya keutamaan dan barokah, dan efeknya biasanya akan memang berbeda. Efeknya akan berbeda. Tapi tidak dilarang dan itu sangat dianjurkan, tidak masalah. Kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua juga bisa dilakukan. Yang penting selalu diingatkan ya, dengan cara yang baik, dengan sumber-sumber yang memang jelas begitu ya, supaya kita tidak semakin malah kacau nantinya. Ya, karena kan sekarang banyak potongan-potongan video yang kadang-kadang malah kita dengarkan jadi bingung sendiri. Jadi bingung sendiri, maka kalau kita simpulkan sendiri maka semakin bingung dan semakin jauh. Bukan bertambah ilmu agama kita, tapi semakin bingung dengan agama kita. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang itu kita harus hindari. Ya, demikian, semoga bisa mewakili jawaban.